Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai artikel saya melakukan segmentasi atau melakukan thresholding atau melakukan binarisasi dari citra grayscale ke bentuk biner. Jadi istilah grayscale, istilah gray level atau citra keabu-abuan itu mempunyai istilah yang sama maknanya. Apa sih maksudnya grayscale? Nah, ini saya tunjukkan. Saya punya citra. Ini nama filenya ya. Nah, ini citranya adalah gambar berwarna. Tahunya dari mana? Ini dari setiap pixel ada 3 komponen, yaitu red, green, blue. Kalau ditunjukkan, ditampilkan, ini hasilnya. Jadi setiap pixel ini adalah citra berwarna. Setiap pixelnya itu ada komponen red, ada komponen green, ada komponen blue. Nah, untuk membuat grayscale gimana? Di MATLAB sudah ada fungsinya, yaitu RGB to gray citranya. Nah, ini jadi nanti akhirnya akan hanya ada satu setiap pixelnya, satu komponen atau satu nilai. Loh, kok bisa seperti itu? Secara logikanya itu dibuat nilai rata-rata. Jadi komponen red, komponen green, komponen blue dicari rata-ratanya. Atau menggunakan fungsinya langsung di MATLAB, yaitu RGB to gray. Nah, untuk melihat hasilnya, ini adalah hasil dari citra grayscale. Nah, kalau dibuat kalau rata-ratanya secara ngoding sendiri gimana? Sendiri. Nah, seperti ini. Ini adalah proses. Jadi citranya diambil komponen red itu 1, komponen green nomor 2, komponen blue nomor 3, terus dicari rata-ratanya. Ini garis ke-6. Itu kalau mau ngoding sendiri. Nah, kalau mau membuat biner, nah di MATLAB itu sudah ada fungsi untuk melakukan binarisasi, yaitu menggunakan ODSU algoritma. ODSU-nya itu untuk apa sih? ODSU-nya itu untuk mencari nilai threshold-nya. Jadi dia membuat suatu nilai threshold untuk mengubah ke bentuk biner. Yaitu saya buat biner IM to BW, ini untuk mengubah ke bentuk biner ya. Terus citranya gray. Nah, ini nilai threshold-nya berapa di sini? Nilai threshold-nya berarti ini gray trace dari citra gray-nya. Nah, jadi gray trace itu fungsi ODSU-nya untuk mencari nilai batasnya. Oke, sudah di biner, terus ditampilkan biar ketahuan hasilnya. Nah, ini hasil binernya. Nah, terus kalau menggunakan sum, jadi di sini istilah, saya ulang, istilah kohonen atau sum itu sama, yaitu algoritma jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk clustering biasanya. Nah, ini saya pakai untuk melakukan biner, untuk mengubah ke bentuk biner. Nah, berarti ada trainingnya. Trainingnya gimana? Dari citranya dibaca, ini baris kedua, setelah itu dirubah ke bentuk grayscale ya, karena citranya tadi kan masih dalam bentuk RGB. Nah, kalau dirubah ke bentuk grayscale, sudah, terus dicari nih ukurannya, karena nanti dia melakukan iterasi setiap baris, setiap pixel. Nah, terus dicari maksimumnya. Kenapa? Agar nilainya rentangnya antara 0 sampai 1. Nah, ini dirubah ke bentuk rentang 0 sampai 1. Terus citranya dirubah ke bentuk double. Kenapa? Kan 0,0, kalau dibuat integer tetap tidak dianggap komanya, tadi tetap dianggap bulatnya. Nah, itu yang beda ya. Jadi citra itu dianggap integer di sini di MATLAB. Terus ini iterasinya setiap baris, setiap kolom. Jadi berapa kali ya? Ini berarti 1050 kali 1680. Itu iterasinya. Terus epochnya, ini saya pakai epochnya 20. Nah, terus clusteringnya ini saya pakai random ya, clusteringnya. Tadi buat inisialisasi bisa,
0,3 bisa, 0,8 bisa, atau dibuat random. Nah, terus learning rate-nya, ini learning rate-nya juga bisa sebenarnya dibuat random, tapi ini saya pakai 0,6. Sebenarnya boleh dibuat jenis analisa mana yang terbaik nanti, boleh. Nah, ini terus melakukan looping, T kurang dari T besar. Nah, berarti ini loopingnya nanti sebanyak 20 kali 1050 kali 1680 ini. Untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan nilai bobot dari W1 dan W2. Nah, nilai W ini nanti yang dipakai untuk mengubah ke bentuk biner. Nah, ini proses testingnya. Ini proses testingnya. Terus hasilnya nanti seperti ini, saya run. Nah, ini sebenarnya tadi lama ya. Kenapa lamanya itu memprosesnya? Kita bisa lihat hasil perbedaannya. Saya kecilkan ukurannya. Ini yang 3 itu Otsu, yang gambar 4 itu threshold, SOM. Nah, ini harusnya kalau kita cek satu persatu ya bisa. Nah, yang saya perlu jelaskan bahwa saat kita melakukan segmentasi ini ya, melakukan segmentasi atau melakukan perubahan ke bentuk biner, maka sebenarnya kita harus mempunyai ground truth ya. Tapi ini karena nulis pertama-tama dan saya belum paham sama sekali apa itu ground truth, jadi akhirnya hanya menampilkan ini loh hasil binernya. Ini pertama kali nulis, jadi mungkin banyak kesalahan ya, pertama kali nulis. Nah, ini hanya seperti ini. Nah, harusnya ada ground truth biar tahu, oh ini perbedaan nilai akurasinya kalau pakai SOM, oh ini hasil kalau menggunakan Otsu. Nah, jadi ini yang bisa saya jelaskan. Untuk mengubah tibal grayscale ke bentuk biner itu bisa menggunakan SOM ya, dengan mengimplementasikan algoritmanya step by step. Pasti ada trainingnya tuh, ngecek untuk mendapatkan nilai bobot. Setiap pixelnya dicari jaraknya, terus nanti dilakukan perubahan bobot. Nah, ini perubahan bobotnya di sini ya, perubahan bobotnya. Terus epochnya sebanyak 20, 30, 10 itu terserah kita yang menentukan. Terus ini dilakukan perubahan. Jadi setiap selesai satu kali epoch dilakukan perubahan, setiap selesai satu epoch dilakukan perubahan learning rate-nya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Ini hasilnya ya. Ini yang gambar hasil biner Otsu, yang ini hasil gambar SOM ya, tidak beda jauh ya. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.